Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pujo Utomo dari kelas IT 101 dengan NIM 220401011005. Ini mempresentasikan tentang materi Smart City untuk memenuhi tugas UAS pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Ikut penjelasannya. Perkenalan, Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Sebuah informasi yang baik untuk sebuah kota serta yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dalam segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai definisi Smart City. Smart City biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan sebuah kota menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut. Dari Gruber dalam Zhu et al. Tahun 2002, ini dari Jonathan tahun 2006. Smart City adalah pengembangan kota berbasis ICT di mana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegritas antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis, masyarakat, dan potensi daerah kota tersebut. Dari Abdul Lew tahun 2011, Smart City sebagai sebuah kota yang menggabungkan konsep digital, natural, dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang bersahabat, transportasi, dan kehidupan yang nyaman dari kawasan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. SPPN Bappenas tahun 2013. Smart City atau kota pintar pada hakikatnya merupakan pemanfaatan teknologi agar kota lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan sumber daya, menghemat biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, dan sehingga mereduksi dampak ekologi, mendukung inovasi dan ekonomi karbon rendah dari Dardak tahun 2014. Smart City perlu diterapkan karena adanya sejumlah alasan yang penting. Alasan yang pertama itu efisiensi sumber daya. Smart City memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan solusi cerdas seperti manajemen energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan air yang efisien. Smart City dapat mengurangi konsumsi energi, emisi karbon, dan limbah, sehingga membantu menjaga berkelanjutannya lingkungan. Peningkatan kualitas hidup. Melalui integrasi teknologi, Smart City bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Layanan publik yang ditingkatkan seperti transportasi pintar, tata kelola yang terencana dengan baik, dan akses mudah ke informasi dan layanan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Smart City menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur teknologi yang canggih seperti jaringan internet cepat, konektivitas digital, dan startup teknologi yang berkembang dapat mendorong inovasi, investasi, dan peluang pekerjaan baru. Smart City juga memfasilitasi hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Keamanan dan keandalan. Smart City mengintegrasikan sistem keamanan dan pemantauan yang cerdas untuk meningkatkan tingkat keamanan masyarakat melalui penggunaan teknologi seperti sensor,
kamera, dan analisis data cerdas. Dapat lebih cepat mendeteksi ancaman keamanan, mengelola lalu lintas, dan memberikan respon yang lebih cepat dalam situasi darurat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Smart City mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan kota. Melalui platform digital dan partisipasi warga, penduduk dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kota mereka. Dengan menerapkan Smart City, kita dapat mencapai kota yang lebih efisien, berkelanjutan, aman, dan berkualitas. Konsep ini memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mengatasi tantangan perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Keunggulan tata kelola kota berbasis Smart City pada warga dan regulator atau pelaku bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi demi terciptanya kota dengan konsep yang cerdas dengan harapan mensejahterakan manusia yang hidup di dalamnya. Kota cerdas sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia atau SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Nitscape et al. Tahun 2008. Dari segi bidang bisnis dan pariwisata, kebutuhan akan akses informasi sangat dirasa penting. Dengan perangkat elektronik dan akses internet, membuat satu dunia terasa berada di genggaman kita. Banyak sekali dari mereka yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil peluang yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam menghasilkan uang hanya dengan bermodal gadget dan internet, di mana ini menjadi mata pencarian utama yang menopang biaya hidupnya. Ada juga seseorang yang membutuhkan informasi lokasi makanan atau hiburan dan kebutuhan lainnya. Maka, internet ada untuk menjawab dan memberikan informasi yang tersedia. Bukan hanya perseorangan, internet beserta perangkatnya juga memberikan banyak manfaat untuk sekelompok orang, bahkan dalam skala yang besar, seperti sebuah perhimpunan, perusahaan, dan juga negara sekalipun. Begitu banyak dari rencana pemerintah mengenai urusan negara yang dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi. Patoy dan kawan-kawan tahun 2021, POA tahun 2021, dan Matar tahun 2012. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempermudah segala sesuatu sekaligus menjadi wujud pemanfaatan yang baik dari sebuah teknologi, agar negara kita melek akan peradaban yang ada. Bukan hanya anak muda saja yang memang dalam tahap usia mengeksplorasi dan banyak belajar banyak hal, tapi juga untuk kalangan semua usia diharapkan menjadi masyarakat yang cerdas, tangkas, dan tanggap akan situasi dunia yang terus mengiring peradaban ke arah teknologi yang lebih canggih. Sesuatu yang rumit tentu harus dipelajari dari dasarnya, bukan hanya mengikuti arus tanpa tahu tujuannya. Hanya cerdas masyarakatnya saja tidak cukup, tetapi harus cerdas juga negara dan pemerintahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City. Yang pertama dari infrastruktur. Infrastruktur berperan penting dalam faktor pendorongnya Smart City karena pembangunan Smart City didasarkan pada fasilitas infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan kota berbasis Smart City. Masyarakat adalah bagian penting dari faktor Smart City karena dengan adanya Smart City akan berdampak pada pola hidup masyarakat sehingga dapat terjadi aksi pembangunan Smart City yang diwujudkan melalui masyarakat sehingga masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota serta penggunaan kota yang aktif sehingga faktor masyarakat menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya Smart City. Ketiga ada teknologi. Sebuah Smart City sangat bergantung pada smart computing. Smart computing mengacu pada generasi baru hardware, smart software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem teknologi yang real time. Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi
Inisiatif Smart City. Proyek pembangunan Smart City mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial seperti meningkatkan manajemen dan fungsi kota. Yang keempat ada ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong utama Smart City, di mana pada sebuah kota dengan daya saing yang tinggi dianggap memiliki salah satu sifat Smart City. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas sebuah kota. Terakhir adalah pemerintah. Beberapa kota telah merasakan peningkatan kebutuhan pemerintah untuk mengelola proyek, sehingga dukungan dari pemerintah sangat diperlukan sebagai salah satu faktor pentingnya untuk kemajuan Smart City. Ini rancangan Smart City. Jakarta Smart City mengimplementasikan konsep Smart City secara holistik atau menyeluruh dan fokus pada dimensi smart government dalam pelayanan publik. Mengimplementasikan tersebut didasarkan atas roadmap dan master plan yang dirumuskan dari tahun 2014 sampai 2015 dalam mapalan Jakarta Smart City yang berjudul Jakarta Smart City Vision, Make City on a Misi. Provinsi DKI Jakarta memiliki fokus terhadap 6 dimensi Smart City, diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama ada Smart Living, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Government, dan Smart Economy. Nomor 1, Atas Plan Jakarta Smart City, sumber dari Kurnia tahun 2021. Fokus terhadap 6 dimensi Smart City tersebut diwujudkan melalui program Smart hingga tahun 2019 terhadap 25 program yang telah diimplementasikan di Jakarta Smart City. Diantaranya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Dimensinya dari government, quick crop, portal keterbukaan informasi publik, Ragunan Zoo. Dari Smart Ekonomi ada Zomato, GoFood, Tokopedia, Jakmikro. Ada Smart Mobility ada Transjakarta, ada Travi, ada Waza, ada Goes. Smart People-nya ada Indo Relawan, JSC Hive, dan Beride ya intinya. Smart Living ada Info Pangan Jakarta, ada Jakarta Aman. Smart Environment ada PJU, LED Smart System. Tabel 1, implementasi Jakarta Smart City, sumber dari Kurnia tahun 2021. Pengimplementasian dimensi Smart City secara holistik di beberapa kota di Indonesia berjalan cukup lambat, namun Provinsi Jakarta melakukan beberapa inovasi yang menjadi strategi untuk mempercepat terimplementasinya program-program yang telah dirumuskan dalam master plan. Strategi tersebut diantaranya pembedaan implementasi government dengan Smart City, pelembagaan pengelolaan ekosistem Smart City, tenaga ahli profesional, kolaborasi swasta, corporate social responsibility atau CSR, perusahaan swasta, dan promosi melalui media sosial. Di beberapa kota di Indonesia banyak dijumpai pengimplementasian Smart City. Beberapa dari kegiatan e-government selanjutnya dimasukkan ditransformasikan dan dimasukkan ke dalam berbagai dimensi Smart City. Namun hal tersebut berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta. Setelah adanya roadmap dan merumuskan Smart Plan Smart City, implementasi e-government dipisah dengan mengimplementasikan Jakarta Smart City. Implementasi e-government difokuskan untuk internal pemerintah, sementara Jakarta Smart City fokus pada eksternal pemerintah dalam pelayanan publik. Namun kedua implementasi ini tetap terkait, di mana implementasi e-government menjadi pendukung implementasi Jakarta Smart City. Dan ini gambar 2, pembedaan implementasi e-government dan Jakarta Smart City dari sumber Kurnia tahun 2021. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan bisnis di Indonesia, di mana terdapat berbagai macam jenis usaha yang dikelola swasta, baik lokal maupun internasional. Banyaknya jenis usaha ini membuat tingkat persaingan semakin tinggi dan menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi lebih. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang TIK yang terus berkembang, khususnya pada bidang aplikasi. Perkembangan pesat dunia usaha pada bidang TIK tersebut direspon baik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kerjasama
dengan swasta dalam menyediakan aplikasi pelayanan publik. Kolaborasi yang dilakukan dengan swasta bersifat non-profit berbentuk uang namun bersifat endorsement, dan Provinsi DKI Jakarta menjadi playground data bagi swasta yang terdiri dari startup dan perusahaan besar. Dengan adanya kolaborasi berbagai dimensi Smart City, untuk pengelolaan Jakarta Smart City perlu lagi mengembangkan aplikasi baru. Tentunya membutuhkan anggaran dan pengenalan lagi kepada masyarakat untuk mengelola Jakarta Smart City. Cukup memanfaatkan berbagai aplikasi yang sudah ada dan booming di tengah masyarakat seperti aplikasi penyedia e-commerce oleh Tokopedia dan lain sebagainya, sehingga tahun 2019 terdapat 15 program yang dikolaborasikan dengan startup dan perusahaan besar di antara dapat dilihat pada gambar di samping. Smart Government ada Q, ada Prop, ada Notebook, Smart Economy ada Zone, ada GoFood, ada Gojek, ada Tokopedia, ada Jack Micro, ada Waze, ada Revi, 2017 GSW, ada Jakarta Aman. Gambar 3, kolaborasi program Jakarta Smart City dengan swasta, sumber dari Kurnia tahun 2021. Kesimpulan, untuk mempercepat perkembangan pembangunan Smart City, Provinsi DKI Jakarta melakukan 6 strategi yang berkaitan dengan perbedaan konsep kelembagaan, sumber daya pengelola, kolaborasi, infrastruktur, dan media promosi. Karena strategi tersebut sukses memacu perkembangan konsep Smart City yang diinginkan oleh Provinsi DKI Jakarta sehingga menerima berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Jakarta Smart City seperti kekurangan sumber daya pengelolaan yang harus bersaing dengan perusahaan swasta dan isu politik ibu kota yang berpengaruh terhadap beberapa program Smart City. Ya, ini daftar pustaka dari Ainews Post yaitu Smart City di link https www.idn.id/apa itu Smart City/ dari apa itu Smart City ini memanfaatkan untuk kehidupan perkotaan dari link https://l3.com/articles/apa itu Smart City/ dari Kurnia tahun 2021, akselerasi pembangunan Jakarta Smart City. Jurnal Reka Ruang 312621 5926. Ya, terima kasih. Cukup sekian, kami pula kekurangan kata dan kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.